Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Mustiani dengan nomor induk mahasiswa 18721502998 dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas Regular Plus. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Karyadi MM. Di video ini saya mempresentasikan topik-topik dari mata kuliah manajemen keuangan, yaitu yang pertama topik manajemen keuangan itu sendiri, yaitu manajemen keuangan adalah disiplin ilmu yang bertujuan untuk mengelola sumber daya keuangan suatu entitas atau perusahaan dengan cara yang efektif dan efisien. Lalu, manajemen keuangan mencakup berbagai kegiatan seperti penganggaran, perencanaan keuangan, pengelolaan kas, pengelolaan investasi, pembiayaan, pengendalian biaya, dan analisis kinerja keuangan. Tujuan manajemen keuangan yaitu untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk membiayai operasinya, serta memastikan nilai perusahaan bagi para pemangku kepentingan. Lalu topik kedua yaitu penggunaan rasio dalam analisa finansial. Analisis rasio keuangan atau financial ratio analysis adalah alat untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan seperti laporan neraca, laporan laba rugi, dan arus kas dalam satu periode tertentu. Hal ini biasanya dilakukan oleh akuntan pada akhir periode perusahaan dalam 1 tahun. Hasil analisis kemudian dilaporkan kepada pihak manajemen sebagai pedoman informasi untuk menentukan keputusan atau kebijakan perusahaan di periode selanjutnya. Dalam mengadakan analisa rasio finansial, pada dasarnya dapat melakukannya dengan dua macam cara pembagian. Yang pertama yaitu membandingkan rasio sekarang dengan rasio-rasio dari waktu yang lalu atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu-waktu yang akan datang dari perusahaan yang sama. Lalu yang kedua yaitu membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan dengan rasio semacam dari perusahaan lain atau sejenis untuk waktu yang sama. Lalu jenis-jenis rasio yang pertama yaitu ada rasio likuiditas, yaitu untuk mengukur likuiditas perusahaan. Yang kedua ada rasio solvabilitas, yaitu untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva perusahaan yang dibiayai dengan utang. Lalu rasio aktivitas, yaitu untuk mengukur sampai seberapa besar efektivitas perusahaan dalam mengerjakan sumber-sumber dananya. Lalu rasio profitabilitas, yaitu menunjukkan hasil akhir dari sejumlah kebijaksanaan dan keputusan. Topik 3 yaitu modal kerja dan modal perusahaan. Modal kerja menurut Rianto tahun 2001 yaitu modal kerja adalah jumlah dana yang digunakan selama periode akuntansi yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan jangka pendek saja, yaitu berupa kas, persediaan barang, piutang, setelah dikurangi profit margin, dan penyusutan aktiva tetap. Modal kerja mampu membiayai pengeluaran atau operasi perusahaan sehari-hari. Dengan modal kerja yang cukup akan membuat perusahaan beroperasi secara ekonomis dan efisien serta tidak mengalami kesulitan keuangan. Lalu jenis-jenis modal kerja. Yang pertama yaitu modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang harus selalu ada pada perusahaan agar dapat berfungsi dengan baik dalam satu periode akuntansi. Lalu yang kedua yaitu modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang dibutuhkan saat-saat tertentu dengan jumlah yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan dalam satu periode. Lalu modal perusahaan. Menurut OJK, pengertian modal perusahaan adalah jumlah dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha pada perusahaan. Umumnya diperoleh dengan cara menerbitkan saham. Lalu jenis modal berdasarkan sumber. Yang pertama yaitu modal internal, adalah modal yang berasal dari kekayaan milik perusahaan, modal para pemegang saham, penjualan surat berharga, atau modal yang didapatkan dari laba perusahaan. Sedangkan modal eksternal yaitu
Modal yang didapatkan selain dari kekayaan perusahaan, modal tersebut bisa didapatkan dari investor atau kreditur seperti bank, koperasi, pinjaman personal. Lalu topik keempat yaitu modal kerja. Konsep modal kerja yang pertama, konsep kuantitatif pada manajemen modal kerja adalah pada kuantitas atau jumlah dana yang ada di dalam unsur aktiva lancar. Lalu yang kedua yaitu konsep kualitatif. Konsep kualitatif hanya berhubungan dengan jumlah aktiva lancar saja. Di konsep kualitatif ini modal kerja berhubungan dengan jumlah utang lancar atau utang yang pembayarannya harus segera dilakukan. Lalu konsep fungsional, yaitu dasar dari konsep fungsional adalah dana yang tertanam sebagai modal dan dana yang dikeluarkan memiliki fungsi untuk mendapatkan pendapatan bagi bisnis. Topik kelima, sumber-sumber penawaran modal dan jenis-jenisnya. Sumber penawaran modal berdasarkan asalnya, yaitu yang pertama modal sendiri. Modal ini berasal dari pemilik atau investor perusahaan itu sendiri, contohnya saham biasa yang dikeluarkan oleh perusahaan, laba ditahan, atau investasi langsung dari pemilik perusahaan. Lalu yang kedua modal asing, modal ini diperoleh dari pihak luar perusahaan, contohnya pinjaman bank, obligasi, atau investasi dari pihak asing. Lalu modal ventura, modal ini berasal dari pihak investor atau perusahaan modal ventura. Modal ventura umumnya diberikan kepada perusahaan yang memiliki potensi untuk tumbuh cepat dan menghasilkan keuntungan yang besar di masa depan. Lalu dana pensiun. Dana pensiun adalah sumber dana yang berasal dari program pensiun karyawan atau pekerjaan. Dana ini dapat digunakan untuk investasi jangka panjang dalam bentuk saham atau obligasi. Lalu topik keenam yaitu biaya penggunaan modal. Biaya modal merupakan beban yang harus dibayar atau dikeluarkan oleh perusahaan ketika menggunakan modal untuk kegiatan investasi. Modal tersebut biasanya terdiri dari utang, saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan. Biaya modal diberikan menjadi dua macam, yaitu secara individu dan secara keseluruhan. Lalu topik ketujuh yaitu analisis laporan keuangan. Dalam menganalisis laporan keuangan tentu ada beberapa metode yang dapat digunakan. Secara garis besar, ada dua metode yang menganalisis. Metode pertama adalah metode horizontal dan sementara metode yang kedua adalah metode vertikal. Langkah-langkah analisis laporan keuangan yang pertama yaitu memahami latar belakang data perusahaan. Yang kedua, memahami situasi yang mempengaruhi perusahaan. Lalu yang ketiga, mempelajari laporan dengan menyeluruh. Dan yang keempat, menganalisis laporan keuangan. Kesimpulan dari pokok pembahasan topik-topik manajemen keuangan di atas, kesimpulannya adalah manajemen keuangan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan pribadi maupun perusahaan. Tentunya kita perlu mempelajari manajemen keuangan secara umum terlebih dahulu untuk dapat mengimplementasikan dalam kegiatan perusahaan. Terima kasih, sekian presentasi, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.